Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 24 Desember rekan trader. Kita sudah hampir mendekati penghujung tahun 2024. Pasar terus bergerak walaupun hari ini kemungkinan besar pasar akan sedikit diam menjelang libur Natal nanti besok. Tapi ada sedikit pergerakan-pergerakan yang bisa dimanfaatkan oleh para trader dalam bertransaksi nanti. Oleh karena itu kami hadir untuk memberikan analisa buat rekan trader agar setidaknya ada sedikit rambu-rambu atau ada sedikit informasi yang bisa digunakan oleh para trader sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di hari kemarin bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan, naik sampai menuju level 108.092. Pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Hari ini kelihatannya indeks dolar Amerika lebih santai-santai aja ya, karena seperti biasa sudah mau menjelang liburan panjang, liburan Natal. Oleh karena itu sangat santai pergerakannya hari ini. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan, turun sampai menyentuh level 1.03876 walaupun kemudian ditutup di seputaran 1.04028. Begitu juga untuk pound sterling. Pound sterling mengalami pelemahan yang signifikan, turun hingga 1.25110. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat gold di awal pasar Asia sempat naik menuju 2633, tapi setelah itu jatuh sampai di 2608 walaupun kemudian ditutup di sekitaran 2612. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa memulai minggu yang baru dengan pelemahan lagi, dan kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold ya hingga minggu ini, selesai minggu ini. Sedangkan untuk USD-Yen Jepang, dengan semakin menguatnya dolar Amerika membuat USD-Yen Jepang juga terpengaruh, mengalami penguatan yang signifikan dan naik menembus level 157.275 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 157.124. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Dan seperti biasa rekan trader, di setiap hari selalu akan ada judul-judul tema harian kita. Dan untuk judul hari ini saya mengangkat tema bahwa penguatan moderat emas di tengah sikap hawkish the Fed. Nah ini dia. Ini judul yang sangat luar biasa rekan trader, karena kalau kita lihat emas perlahan namun pasti agak sedikit mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa sikap The Fed yang hawkish sudah barang tentu akan menjadi sebuah tanda, sebuah halangan untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Sikap ini diambil di saat rapat pertemuan FOMC kemarin, di mana selain pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point, tapi sikap hawkish yang diambil sudah barang tentu akan melemahkan emas. Dari awal emas ini akan selalu naik apabila terjadi konflik-konflik geopolitik yang terjadi. Tapi seiring bahwa konflik geopolitik perlahan namun pasti agak sedikit mengalami situasi sedikit mereda, inilah yang membuat emas sangat tergantung dari berita-berita ekonomi yang terjadi. Dan sikap hawkish yang diambil memang benar-benar memberikan tekanan. Tapi rekan trader, di tengah sikap hawkish ada sedikit secercah harapan. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas ini mencoba untuk naik perlahan-lahan ke posisi yang lebih tinggi. Setelah kemarin sempat di 2608, hari ini perlahan namun pasti emas mencoba naik sampai sekarang kalau rekan trader lihat sudah menembus level 2620 ya, 21. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat, kenaikan emas
yang sangat tipis ini sudah tidak bisa kita bilang lagi bahwa ini juga sangat dipengaruhi oleh pertama aliran safe haven yang terjadi serta mundurnya imbal hasil obligasi. Kita tahu imbal hasil obligasi yang terjadi ya mengalami sedikit pelemahan. Inilah yang membuat bagaimana emas sedikit ya mendapatkan peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi rekan trader, emas yang terjadi kenaikan sangat luar biasa ini juga tidak bisa dilepas juga oleh masalah geopolitik ya, peperangan yang terjadi di Rusia, di mana kalau kita lihat informasi yang terkini, Rusia kembali lagi membuat kemajuan yang sangat pesat, kembali lagi mengambil beberapa daerah di daerah Donetsk, perang ini terjadi. Nah, inilah ya yang membuat bagaimana pasar kembali mencari aset safe haven, emas agak sedikit mengalami penguatan. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa sikap dari Donald Trump untuk mendamaikan perang ini terjadi, dan apabila ini terjadi ya sangat berpengaruh juga buat emas rekan trader, karena emas apabila geopolitik aman-aman aja ya emas peluang untuk naik tidak terlalu besar. Ya emas akan naik itu apabila terjadi gesekan-gesekan geopolitik. Nah, ini yang membuat emas naik ya. Apabila kita lihat sikap hawkish melemahkan emas plus desakan geopolitik agak sedikit merendah. Inilah yang membuat alasan bagaimana emas memang dalam situasi tertekan. Dan kemungkinan kalau ini terjadi emas akan tertekan. Tapi dengan adanya desakan-desakan geopolitik yang terjadi terutama kemarin perang antara Rusia dengan Ukraina membuat emas sedikit mengalami penguatan walaupun sangat tipis. Apalagi ditunjang oleh tidak lama lagi libur akhir tahun. Nah, ini juga menjadi alasan bagaimana pasar itu benar-benar wait and see. Ibarat kata pasar udah sampai di penghujung tahun, jadi pasar ini akan merestart lagi keadaannya dan akan mulai lagi setelah tahun baru. Oleh karena itu, di tengah pergerakan pasar menuju akhir tahun, kita bisa lihat situasi pasar lebih banyak wait and see dan menunggu sampai awal tahun. Tapi dengan adanya keadaan geopolitik yang terjadi di Ukraina, Rusia dan Ukraina, perang antara mereka berdua, inilah yang sedikit memberikan kemajuan yang signifikan terhadap emas. Emas bisa sedikit naik lebih tinggi lagi setelah kemarin terjungkal lagi. Oleh karena itu rekan trader terus pantau terus setiap informasi yang terjadi dan jadikan informasi itu sebagai peluang dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi. Hari ini indeks dolar Amerika, ya situasinya menurut saya lebih banyak wait and see ya. Tapi ya menurut saya peluang untuk naik masih tetap ada. Dia akan mencoba naik. Hari ini pergerakan menurut saya tidak terlalu tinggi rekan trader kalau menurut saya. Ya kalaupun dia naik menurut saya ya kenaikan paling tertinggi ya itu mungkin ya di sekitaran sini lah. Ya 108.16 adalah nilai yang paling tertinggi, tapi ya pembalikan arah juga bisa terjadi dan kemungkinan besar dia bisa turun di posisi 107.720. Dia keluar dari zona 108 ya. Jadi ya menurut saya pergerakannya sangat tipis. Kemungkinan dia akan bergerak di antara 107.720 sampai 108.146. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar, kita lihat pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini sangat luar biasa. Peluang pelemahan masih sangat besar, masih terus bisa melanjutkan. Ya saya berasumsi bahwa kalaupun dia melemah, pelemahan dia itu paling efektif itu akan sampai di level paling terendah di seputaran 1.03758. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia mencoba kembali lagi ke level tertinggi di seputaran 1.04124. Nah ini dia. Di sini rekan trader ya. Arah pergerakannya sangat tipis sih sebenarnya karena ini udah
di penghujung sih, jadi ya mau gimana lagi, mau liburan panjang ya. Dan kan untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Kalau rekan trader lihat, wait and see ya, tapi menurut saya peluang pelemahan besar di sini ya. Dia melemah menurut analis saya ya, dia bisa melemah sampai level paling terendah ya, kalau saya bilangnya itu di posisi 1.24982. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan membuat dia balik lagi di posisi tertinggi 1.2551.6. Nah, ini dia rekan trader ya, arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Dan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat keadaan yang terjadi pada gold hari ini. Kita bisa lihat bahwa gold peluang naik masih tetap ada. Saya berasumsi dia ini akan bisa naik sampai level paling maksimal ya. Kalau saya mau bilang level ketinggian tertinggi itu bisa sampai di posisi 2627. Tidak tertutup kemungkinan juga 2631, tapi 2627 adalah nilai yang paling tertinggi. Dan hati-hati pembalikan arah pun juga masih saja bisa terjadi dan bisa menyentuh level terendah di posisi 2612.11. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD pada gold. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini ya, dia bereaksi walaupun kalau kita lihat tendensi bullish masih ada tapi sangat tipis. Ya, saya berasumsi kalaupun dia naik ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, karena memang pasar pun juga udah memang benar-benar slow down ya. Ya mungkin tertinggi di seputaran 157.21 ya. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke level yang paling rendah di posisi 156.799. Adalah arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada yang luar biasa. Level-level menengah pun juga tidak ada, karena memang pasar sudah siap-siap mau tutup toko karena liburan Natal. Oleh karena itu ya kita coba di teknikal aja ya. Apa yang telah saya sampaikan ini kira-kira bisa sedikit memberikan gambaran terhadap pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Oke rekan trader, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader semuanya. Kiranya apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Salam profit Indonesia.